Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna Aliatullah. Saya di sini sebagai moderator tentang video tugas terkait siklus perusahaan jasa. Nah, materi cukup fundamental, cukup dasar dalam akuntansi yang wajib kalian kuasai. Nah, pernah gak sih kalian bertanya-tanya gimana cara perusahaan seperti salon, bengkel motor, ataupun konsultan mencatat dan melaporkan keuangan mereka? Nah, di video ini kita akan bahas alur dari cara mereka mengatur keuangan dalam sistem akuntansi, yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, teman-teman, di siklus akuntansi perusahaan jasa tidak asal-asalan. Seperti memasak makanan, harus ada resep. Kita harus mengikuti urutan-urutan, langkah-langkah yang benar agar makanan yang kita ciptakan itu enak dan sempurna. Nah, saya tahu banyak dari kalian yang merasa kewalahan ketika pertama kali belajar tentang akuntansi, terutama siklus akuntansi. Mulai dari jurnal umum, posting ke buku besar, neraca saldo, ayat jurnal, penyesuaian, hingga laporan keuangan. Semuanya terasa rumit dan membingungkan. Dan yang paling penting dan yang paling ngeselin adalah memahami perbedaan akuntansi perusahaan jasa dengan perusahaan dagang atau manufaktur. Kenapa? Karena perusahaan jasa tidak menjual barang fisik, melainkan keahlian dan layanan. Ini membuat karakteristik pencatatannya unik dan juga berbeda. Kenalin dulu teman-teman saya dari kelompok 5. Nah, di sini kalian bisa lihat nama teman-teman saya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa dalam siklus akuntansi perusahaan jasa ada siklus-siklus yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada jurnal umum. Yang kedua ada jurnal laba rugi. Nah, seterusnya ada jurnal perubahan modal, lalu neraca, lalu buku besar, dan jurnal penutup. Saja kita masuk ke dalam materinya. Dalam pembahasan, saya akan dibantu dengan teman-teman saya yang akan menjelaskan semua materi yang akan kita bahas. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas keuangan dalam sebuah bisnis atau usaha yang terjadi dalam periode tertentu. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengelolaan keuangan oleh pihak organisasi atau pemilik usaha. Nah, selanjutnya jurnal umum memiliki 5 fungsi utama, yaitu yang pertama ada fungsi historis. Jurnal ini mencatat semua transaksi berdasarkan urutan waktu sehingga bisa menjadi arsip sejarah keuangan perusahaan. Yang kedua ada fungsi pencatatan. Mencatat transaksi secara lengkap dan sistematis agar tidak ada transaksi yang terlewat. Yang ketiga ada fungsi analisis. Menganalisis dan mengelompokkan transaksi ke akun-akun yang tepat seperti kas, modal, pendapatan, dan sebagainya. Yang keempat ada fungsi instruksi. Jurnal ini berfungsi sebagai dasar instruksi pencatatan ke buku besar, jadi proses berikutnya menjadi lebih mudah. Yang kelima ada fungsi informasi, menyediakan informasi yang rinci dan jelas mengenai aktivitas keuangan yang telah terjadi. Selanjutnya, apa sih tujuan dari jurnal umum? Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi, menilai, dan menganalisis setiap transaksi keuangan, mengetahui dampaknya terhadap kondisi keuangan perusahaan, dan memudahkan pemindahan data ke buku besar. Jadi, tujuan jurnal umum itu sangat penting ya, sebagai langkah awal dalam proses akuntansi. Slide selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh jurnal umum dari bengkel motor Mimi Mimi untuk periode Oktober 2016. Mari kita simak, guys. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas dan memberikan jawaban tentang jurnal
umum dari bengkel motor Mimi Mimi untuk periode Oktober 2016. Yuk kita simak baik-baik. Pertama-tama kita buat tabel dulu ya, dengan isi tanggal, keterangan, rep, debit, dan kredit. Setelah itu, yuk kita jawab dari tanggal 1 Oktober 2016. Jadi, tercatat transaksi penambahan kas sebesar 30 juta di sisi debit. Artinya, bengkel menerima uang tunai di sisi kredit. Dicatat sebagai modal yang menunjukkan bahwa dana ini berasal dari pemilik usaha sebagai investasi awal. Yang kedua, ada tanggal 2 Oktober. Bengkel mencatat pembayaran sewa dibayar muka sebesar 1 juta. Artinya, ini adalah pembayaran sewa untuk periode mendatang, jadi masuk ke aset lancar. Pembayaran dilakukan dengan kas, sehingga kas dikreditkan senilai yang sama. Nah, yang ketiga ada tanggal 4 Oktober. Terdapat pembelian perlengkapan kantor sebesar 2 juta secara tunai. Jadi, perlengkapan kantor didebit dan kas dikredit. Yang keempat ada tanggal 6 Oktober. Pembelian perlengkapan reparasi sebesar 10.500.000 ini adalah bahan habis pakai yang digunakan untuk operasional bengkel. Transaksi ini juga dilakukan tunai sehingga kas dikreditkan. Nah, yang kelima ada tanggal 10 Oktober. Jadi, bengkel menerima pendapatan servis sebesar 1.500.000 secara tunai. Kas didebit karena uang masuk. Pendapatan servis dikreditkan karena bertambah. Yang keenam ada tanggal 11 Oktober. Pembayaran beban listrik sebesar 150.000 dicatat. Beban didebit karena merupakan pengeluaran dan kas dikreditkan. Selanjutnya, yang ketujuh ada tanggal 14 Oktober. Jadi, ada lagi pemasukan dari pendapatan servis sebesar 2.800.000. Juga dicatat tunai. Kas bertambah debit dan pendapatan servis naik di kredit. Selanjutnya yang ke-8 tanggal 15 Oktober. Tercatat pembayaran beban air sebesar 100.000 tunai. Beban didebit, kas dikredit. Nah, yang ke-9 ada tanggal 16 Oktober. Pembayaran beban telepon sebesar 200.000 sama seperti sebelumnya. Beban didebit dan kas dikredit. Setelah itu, yang terakhir ada tanggal 30 Oktober. Jadi, terakhir pembayaran beban karyawan sebesar 6 juta juga secara tunai. Beban karyawan didebit, kas dikredit. Nah, jadi kesimpulannya adalah seluruh transaksi dicatat dengan sistem double entry, di mana total debit dan kredit harus seimbang. Jadi, di akhir jurnal ini kita bisa lihat ya, bahwa total debit dan kredit adalah 54.250.000. Itu menandakan pencatatan sudah seimbang dan benar. Selanjutnya kita serahkan kepada moderator untuk dikoreksi. Halo, nama saya Rita, NIM 2430811021. Setelah jurnal umum, saya akan menjelaskan laba rugi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan pengertiannya dan tujuannya. Setelah itu terus contoh. Nah, pengertian laba rugi atau sering juga disebut income statement atau profit and loss statement adalah salah satu laporan keuangan utama yang menyajikan kinerja finansial suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Misalnya bulanan, kuartalan, atau tahunan. Laporan ini menunjukkan pendapatan yang dihasilkan perusahaan dan beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Sehingga pada akhirnya akan terlihat apakah perusahaan mencetak laba atau keuntungan atau juga rugi. Secara sederhana, laporan laba rugi menjawab pertanyaan
Apakah perusahaan saya menghasilkan uang atau kehilangan uang selama periode ini? Nah, tujuan laporan laba rugi yaitu 1. Menilai kinerja keuangan, 2. Mengukur efisiensi operasional, 3. Dasar pengambilan keputusan, 4. Evaluasi kelayakan investasi, 5. Memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, komponen utama laporan laba rugi yaitu pendapatan atau revenue, yaitu jumlah uang yang diperoleh perusahaan dari aktivitas operasional utamanya seperti penjualan barang atau jasa. Bisa juga mencakup pendapatan lain-lain di luar operasional utama. Terus ada harga pokok penjualan, yaitu HPP atau beban pokok penjualan, biaya langsung yang terkait dengan produksi barang yang dijual atau jasa yang diberikan. Ini mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead of produksi. Terus ada juga laba kotor, yaitu gross profit, yang hasil pengurangan pendapatan dengan harga pokok penjualan. Ini menunjukkan laba dari penjualan sebelum dikurangi biaya operasional lainnya. Terus ada beban operasional atau operating expenses, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan yang tidak termasuk dalam HPP. Contohnya, beban gaji karyawan, beban sewa, beban ventilasi atau listrik dan air, terus juga beban pemasaran, beban administrasi, dan beban penyusutan. Terus ada juga laba operasi, yaitu operating income, laba kotor yang dikurangi dengan total beban operasional. Ini mencerminkan profitabilitas perusahaan dari kegiatan operasional intinya. Pendapatan dan beban lain-lain atau non-operating income atau expenses, pendapatan atau beban yang berasal dari aktivitas di luar operasional utama perusahaan, seperti pendapatan bunga, beban bunga keuntungan atau kerugian penjualan aset. Nah, laba sebelum pajak atau EBT, earning before tax, yaitu laba operasi ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain-lain. Terus beban pajak penghasilan, jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan atas laba yang diperoleh. Terus ada juga laba bersih, net income, yaitu hasil akhir setelah semua pendapatan dikurangi dengan semua beban dan pajak. Ini adalah indikator utama profitabilitas perusahaan. Jika nilainya negatif, berarti perusahaan mengalami rugi bersih. Nah, sekarang ini contohnya. Nah, contohnya ada di gambar ini. Nah, saya akan menjelaskan contohnya, yaitu dalam modal awal atau bisa disebut fondasi. Nah, modal awalnya sebesar 30 juta. Ini adalah dana awal yang disiapkan untuk menjalankan dan mengembangkan operasional bisnis. Nah, modal ini adalah bahan bakar utama yang memungkinkan bisnis bergerak. Ini adalah titik tolak untuk semua aktivitas keuangan selanjutnya. Terus investasi peralatan atau membangun kapasitas. Modal awal tersebut melakukan investasi strategis dengan membeli peralatan senilai 13.500.000. Investasi ini krusial karena memungkinkan kita untuk meningkatkan kapasitas layanan dan memperbaiki kualitas hasil kerja atau memperkenalkan layanan baru yang sebelumnya tidak bisa kita tawarkan. Nah, yang ketiga yaitu pendapatan servis atau sumber pemasukan utama. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kita menghasilkan uang. Nah, pendapatan layanan pada periode ini mencapai 15.300.000. Angka ini merefleksikan keberhasilan dalam menjangkau lebih banyak pelanggan, menyelesaikan proyek-proyek penting atau meningkatkan volume transaksi. Ini menunjukkan bahwa ada permintaan yang kuat terhadap pelayanan yang ditawarkan. Ini adalah hasil dari kegiatan operasional inti bisnis. Terus ada juga beban operasional atau biaya menjalankan bisnis.
Untuk mendukung operasional, total beban operasional mencapai 7.450. Beban ini dapat kita bagi menjadi dua komponen utama. Pertama, 1.450 dialokasikan untuk biaya overhead bulanan yang meliputi sewa kantor atau tempat usaha, tagihan listrik, air, dan telepon. Ini adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan untuk menjaga agar fasilitas tetap beroperasi. Terus yang kedua, 6 juta yang digunakan untuk gaji karyawan. Ini adalah investasi pada sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung dalam memberikan layanan berkualitas kepada pelanggan. Nah, rincian ini menunjukkan bahwa kita memiliki pemahaman yang baik tentang struktur biaya bisnis. Ini juga membantu audiens melihat efisiensi atau potensi area penghematan di masa depan. Terus ada laba bersih, hasil akhir kinerja. Nah, dan ini hasil dari semua aktivitas keuangan selama periode ini. Telah perhitungan semua pendapatan dan mengurangi seluruh beban operasional, kita berhasil mencatat laba bersih sebesar 7.850. Angka ini diperoleh dari pendapatan 15.300 dikurangi total beban operasional 7.450. Nah, bahwa laba bersih adalah indikator utama profitabilitas bisnis. Ini menunjukkan seberapa efektif bisnis menghasilkan keuntungan setelah semua biaya ditutup. Kita bisa menambahkan sedikit arti laba ini bagi bisnis. Misalnya, laba bersih ini menunjukkan bahwa operasional kita sehat dan mampu menghasilkan keuntungan, atau laba ini akan kita gunakan untuk reinvestasi atau dana cadangan, terus pengembangan bisnis. Selanjutnya, bagian neraca akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Ayu Lisnawati dengan NIM 2430 8110 18. Di sini setelah laba rugi saya akan menjelaskan tentang perubahan modal. Nah, di sini ada transaksi usaha bengkel Mimi laporan perubahan modal per November 2014. Dengan demikian, perubahan modal bengkel Mimi selama bulan November 2014 adalah yang pertama ada modal awal dengan Rp 30 juta dan ada juga pengeluaran. Pengeluaran dengan Rp 13,5 juta, peralatan ditambah Rp 7,45 juta per beban dan sama dengan 20,95 juta. Yang terakhir ada penerimaan Rp 15,3 juta per servis. Nah, jadi total perubahan modal dapat dihitung dengan mengurangkan pengeluaran dari penerimaan dan menambah modal awal. Nah, jadi modal awal itu Rp 30 juta sampai 20,95 juta. Pengeluaran ditambah Rp 15,3 juta dan penerimaannya Rp 24,35 juta. Nah, jadi perubahan modal bengkel Mimi selama bulan November 2014 adalah peningkatan sebesar Rp 24,35 juta setelah memperhitungkan modal awal, pembelian peralatan, pendapatan servis, dan pembayaran beban. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan tentang perubahan modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Kamil Nur Zaman. Di sini akan menerangkan mengenai neraca. Jadi jumlah neraca yang dijelaskan oleh kelompok saya itu yang pertama adalah aset total dengan jumlah total pengeluaran. Yang total asetnya itu 25 juta ditambah pendapatan dalam bentuk kas yang dikurangi beban. Jadi hasilnya 18.600.000 dan kewajiban 0 rupiah. Dari informasi yang diberikan tidak ada kewajiban yang dilaporkan, dan ekuitas atau modal akhir sama dengan 17.150.000 rupiah. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas, perusahaan, organisasi, dan lain-lain pada tanggal tertentu. Nah, neraca ini menggambarkan aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal perusahaan pada akhir periode pelaporan. Dengan kata lain, neraca memberikan gambaran tentang apa yang dimiliki perusahaan atau aset dan apa yang menjadi utangnya atau kewajibannya.
dan berapa banyak yang diinvestasikan oleh pemilik atau ekuitas. Nah, ada juga beberapa komponen utama dari neraca, yaitu satu, aset, segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan dan memiliki nilai ekonomi. Contohnya, kas, piutang, persediaan, properti, dan peralatan. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain. Contohnya, utang usaha, utang bank, dan gaji yang masih harus dibayar. Yang ketiga adalah ekuitas. Hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Ini adalah investasi pemilik atau pemegang saham dalam perusahaan. Adapun rumus dari neraca. Neraca mengikuti persamaan akuntansi dasar, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, fungsi neraca ini ada 4. Yang pertama adalah memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu. Yang kedua adalah membantu pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Yang ketiga adalah menjadi dasar untuk analisis keuangan dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah digunakan oleh berbagai pihak, termasuk investor, kreditur, dan manajemen perusahaan. Nah, apa sih pentingnya neraca itu? Neraca ini adalah alat penting untuk memahami kesehatan keuangan suatu entitas, baik perusahaan maupun bisnis. Dengan menganalisis neraca, pengguna dapat menilai kemampuan perusahaan untuk membayar hutang, mengelola aset, dan menghasilkan keuntungan di masa depan. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, ada beberapa poin utama dari neraca, yaitu neraca adalah salah satu dari 3 laporan keuangan inti yang digunakan untuk mengevaluasi suatu bisnis. Yang kedua adalah laporan ini memberikan gambaran keuangan perusahaan, itu apa yang dimilikinya dan apa yang menjadi utangnya pada periode operasi sebelumnya. Nah, lalu neraca ini menganut rumus di mana aset sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Dan juga analisis menggunakan neraca untuk menghitung risiko keuangan. Baik, saya Rizky Alpares. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku besar atau general ledger adalah catatan akuntansi yang merangkum semua transaksi keuangan perusahaan dikelompokkan berdasarkan akun-akun tertentu juga. Buku ini juga berfungsi untuk sebagai rekaman utama yang memberikan gambar detail tentang posisi keuangan. Buku besar juga memiliki fungsi utamanya adalah sebagai mencatat, meringkas semua transaksi keuangan perusahaan baik yang berkaitan dengan pemasukan maupun pengeluaran. Buku besar juga berfungsi untuk sebagai dasar penyusunan laporan keuangan sepertinya neraca dan laporan laba rugi. Angka dalam buku besar mempresentasikan saldo atau nilai transaksi untuk setiap akun pada periode akuntansi tertentu. Berikut ada beberapa contohnya. Yang pertama ada kas, yang kedua piutang usaha, yang ketiga utang usaha, yang keempat persediaan, kelima beban, dan terakhir ada beban. Dilihat juga di sini ada contoh soal. Yang pertama, pada tanggal 1 Nona Mimi menyetor uang untuk modal awal usaha sebesar Rp 30 juta. Nah, di sini karena ada saldo awal, kita masukinnya ke debit yaitu sebesar 30 juta. Pada tanggal 2 dibayar sewa gedung reparasi sebesar Rp 1 juta untuk 1 bulan ke depan. Nah, di sini ada sewa bulan Oktober juga pada tanggal 2, repnya Juli. Debit kredit yang masukin 1 juta, lalu debitnya 29 juta. Pada tanggal 4 beli perlengkapan keperluan kantor sebesar Rp 2 juta secara tunai. Nah, di sini ada tanggal 4 keterangan pembelian perlengkapan kantor ref Juli. Debitnya kosong, masukkan ke kredit 2 juta dan saldo
27 juta. Pada tanggal 6 dibeli perlengkapan untuk reparasi mobil berupa oli, minyak rem, busi, dan lain-lain sebesar 10.500.000 secara tunai. Nah, di sini masuknya juga ke kredit sebesar 10.500.000, debit 16.500.000. Pada tanggal 10 diterima pendapatan servis dan reparasi sebesar 1.500.000, masuk ke debit 1.500.000, lalu saldo juga debit masuk sebesar 18 juta. Dan pada tanggal 11 dibayar beban listrik bulan ini sebesar Rp 150.000. Pendapatan listrik bulan Oktober masuknya ke kredit sebesar 150.000, saldo debit 17.850.000. Pada 14 diterima pendapatan servis sebesar Rp 2.800.000, masuknya ke debit. Lalu saldo masuknya ke debit juga sebesar 20.650.000. Pada tanggal 15 dibayar beban air sebesar 100.000, masuknya ke kredit 100.000, dan debit juga saldo sebesar 20.550.000. Pada tanggal 16 dibayar beban telepon sebesar 200.000, masuknya ke kredit, lalunya saldo debit 20.350.000. Dan terakhir dibayar upah karyawan sebesar 6 juta, masuknya ke kredit, lalu saldo debitnya 14.350.000. Halo semuanya, hari ini kita akan menyelami salah satu tahapan krusial dalam siklus akuntansi, yaitu jurnal penutup. Seringkali dianggap sepele, namun perannya sangat vital dalam memastikan laporan keuangan kita akurat dan siap untuk periode berikutnya. Apa itu jurnal penutup? Secara sederhana, jurnal penutup adalah ayat jurnal yang kita buat di akhir periode akuntansi. Tujuannya untuk memindahkan saldo akun-akun normal atau akun sementara ke akun real atau akun permanen. Akun-akun nominal ini mencakup pendapatan, beban, ihtisab, laba rugi, dan dividen. Mengapa disebut sementara? Karena saldo mereka hanya berlaku untuk satu periode akuntansi tertentu. Setelah periode itu berakhir, saldo mereka harus diatur ulang menjadi nol di awal periode berikutnya. Apa fungsinya? Jurnal penutup punya beberapa fungsi utama yang sangat penting. Yang pertama, mengosongkan saldo akun nominal ini. Ini adalah fungsi inti dengan menutup akun pendapatan dan beban. Saldo mereka kembali menjadi nol di awal periode akuntansi yang baru. Ini memastikan bahwa kinerja keuangan periode yang sedang berjalan dapat diukur secara murni, tidak tercampur dengan angka dari periode sebelumnya. Bayangkan jika tidak ditutup, pendapatan tahun lalu akan bercampur dengan pendapatan tahun ini. Tentu membingungkan, kan? Kedua, memindahkan saldo akun nominal ke akun modal. Setelah kita menutup semua pendapatan dan beban, selisihnya akan menghasilkan laba atau rugi bersih. Laba atau rugi bersih inilah yang kemudian kita pindahkan ke akun modal pemilik atau retained earning untuk perusahaan. Ini mencerminkan bagaimana operasional perusahaan telah mempengaruhi ekuitas atau modal pemilik. Ketiga, mempersiapkan untuk periode selanjutnya. Dengan saldo akun nominal yang sudah nol, akun-akun tersebut siap mencatat transaksi baru di periode akuntansi berikut tanpa bawa beban dari periode sebelumnya. Ini menciptakan sebuah awal yang baru atau fresh start untuk setiap periode. Menyajikan laporan keuangan yang akurat. Setelah proses penutupan ini, neraca saldo kita hanya akan berisi akun-akun real, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Ini memungkinkan kita untuk menyusun laporan posisi keuangan neraca yang benar-benar akurat di akhir periode. Apa sih tujuannya? Tujuan utama kita membuat jurnal penutup ini adalah untuk memisahkan data keuangan antara periode akuntansi untuk akuntansi. Ini krusial agar kita bisa menganalisis kinerja perusahaan dari waktu ke waktu dan membuat keputusan yang tepat. Untuk memastikan laporan laba rugi, kita hanya mencerminkan pendapatan dan beban yang terjadi dalam satu periode akuntansi tertentu. Untuk memastikan laporan ke posisi keuangan atau neraca menunjukkan nilai aset,
liabilitas, dan ekuitas yang benar pada akhir periode. Elemen apa aja sih yang harus ada gitu? Pertama, ada 4 jenis akun utama yang menjadi fokus kita saat membuat jurnal penutup. Yang pertama, akun pendapatan. Saldo pendapatan yang biasanya bersaldo kredit akan kita debit untuk membuatnya nol. Lawan jurnalnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Contoh debit pendapatan jasa per penjualan, kredit ikhtisar laba rugi. Akun beban, saldo dan beban yang bersaldo debit akan kita kredit agar menjadi nol. Lawan jurnalnya juga akun ikhtisar laba rugi. Contoh debit ikhtisar laba rugi, kredit beban gaji, beban sewa dan lain-lain. Akun ikhtisar laba rugi, akun ini bertindak sebagai perantara untuk menampung semua pendapatan dan beban saldo akhirnya yang menunjukkan laba atau rugi bersih akan kita pindahkan ke akun modal pemilik. Jika laba, saldo ikhtisar laba rugi akan bersaldo kredit. Untuk menutupnya kita debit ikhtisar laba rugi dan kredit modal pemilik. Jika rugi, saldo ikhtisar laba rugi akan bersaldo ke debit. Kita akan kredit ikhtisar laba rugi dan debit modal pemilik. Akun pref atau dividen, jika ada penarikan oleh pemilik pref yang di perusahaan perseorangan atau pembagian dividen di perusahaan, akun ini juga harus ditutup. Saldo pref atau dividen yang bersaldo debit akan kita kredit agar nol. Dan lawan jurnalnya adalah akun modal pemilik atau retained earning. Contoh debit modal pemilik, kredit pref dividen. Dengan menjalankan proses jurnal penutup ini, kita memastikan semua akun nominal memiliki saldo nol di awal periode berikutnya, siap untuk mencatat semua aktivitas bisnis yang baru. Proses ini merupakan langkah terakhir yang esensial dalam menyelesaikan siklus akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan. Berikut contoh soal. Nah, di sini ada total pendapatan 4.300.000 itu dari tanggal 10. Pendapatan servisnya 1,5 ditambah tanggal 14 pendapatan servisnya 2.800.000. Jadi total pendapatannya 4.300.000. Beban. Jadi tanggal 11 beban listriknya 150.000, tanggal 15 beban listriknya 100.000, tanggal 16 beban telepon 200.000, dan tanggal 30 beban karyawan 6 juta. Dan total beban 6.450.000. Perhitungan laba rugi. Rugi bersih total beban. Rugi bersih sama dengan total beban dikurangi total pendapatan. Rugi bersih 6.450.000 dikurang 4.300.000 sama dengan 2.150.000. Nah, perusahaan mengalami kerugian sebesar 2.150.000. Kerugian ini akan mengurangi modal pemilik, akun deal, kas, modal, perlengkapan, dan lain tidak ditutup karena bukan akun nominal. Sekian, terima kasih. Sudah paham kan bagaimana siklus yang harus kita lakukan dalam mengatur keuangan dalam sebuah perusahaan jasa? Nah, sekianlah yang bisa kami sampaikan terkait siklus akuntansi perusahaan jasa. Mohon maaf bila kami melakukan kesalahan baik itu dalam kata maupun perbuatan. Saya Krisnatullah dan kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih telah menonton video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.